Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Kami masih menyoal mengenai refleksi 25 tahun reformasi. Di paruh terakhir ini, Bang Saur, Prof. Dadan, saya ingin kita spesifik untuk ini pepatah lama dan mungkin kita semua ingat bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Bang Saur mungkin bisa cerita kepada kami, terutama generasi muda, nanti yang kami nanti akan memilih di Pilpres 2024 itu kan sepertinya hanya berapa menit masuk ke dalam bilik suara menentukan 5 tahun, berapa tahun ke depan calon pemimpin. Bicara mengenai rezim sebelum reformasi adalah soal kepemimpinan dan kita belajar banyak dari perjalanan bangsa itu, Bang Saur. Anda mungkin bisa memberikan nasihat pada kami konteksnya sebagai bagian dari sejarah. Apa dan bagaimana seharusnya kita memilih calon pemimpin untuk memastikan jangan sampai bangsa ini mundur ke belakang, tapi kita harus terus maju. Bahkan kalau kata Presiden Jokowi, kita harus masuk dan mengambil momentum 13 tahun ke depan untuk menjadi negara maju yang saat ini kita masih menjadi negara berkembang. Bang Saur. Pertanyaan ini saya kira sangat penting yang diajukan oleh Mbak Christian. Karena kalau toh kita bicara 25 tahun yang lalu, sesungguhnya yang kita mau beri pembicaraan kita tentang 100 tahun Indonesia ke depan atau 1000 tahun Indonesia ke depan. Karena ini menyangkut 25 tahun reformasi, Mbak Christian tadi, Saudara Dian mengantarkan kita ada ribuan mayat atau orang-orang kemudian yang tidak berdosa. Ada barangkali jutaan tiba-tiba kekayaan mereka hilang begitu saja karena satu situasi atau pengkondisian. Nah, oleh karena itu Mbak Christian, saya kira saya kembali, setiap kita pemilik daulat rakyat yang menentukan pimpinan kita, saya ketepatan salah satu yang ditunjuk Komnas HAM menjadi tim ad hoc untuk membongkar atau menyelidiki peristiwa huru-hara Mei. Kami sudah melakukan penyelidikan dan orang-orang yang diduga juga sudah diserahkan ke kejaksaan. Namun instrumen hukum yang berlaku di Indonesia, kalau ada dugaan pelanggaran HAM berat harus ada persetujuan daripada DPR. Ini adalah hutang kita semua, kita harus ingatkan. Nah, oleh karena itu kepada anak-anak muda yang barangkali tidak lagi mengalami secara langsung seperti kami-kami ini, kita dibayangi ketakutan yang sangat luar biasa. Pastikan, sekalipun mungkin itu 25 tahun yang lalu, tetapi karena jejak digital kita dimewahkan, pastikan kalau kita mau memilih pemimpin kita, karena di satu suara lah yang sangat menentukan, kita pastikan adalah pemimpin yang kita pilih itu adalah yang mencerminkan dia adalah pimpinan yang memang melayani rakyat. Yang kedua, yang betul-betul tidak berpotensi lagi cara-cara kekerasan yang dilakukan atau rejim yang sebelumnya yang mungkin bisa berpotensi. Dan saya kira yang ketiga, yang paling penting kepada anak-anak muda, refleksi 25 tahun perjalanan bangsa kita ini, masih ada hutang kita. Artinya adalah kalau kita mau tetap mencintai bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, kita harus mencerminkan bahwa kita bukanlah, minta maaf ini harus saya keras, bukan kita adalah budak-budak. Maksud saya begini, kita di sisi lain mau ingin merdeka, mau menentukan pemimpin yang katakanlah yang punya integritas. Tetapi ketika kita disodori 20.000, kemudian 100.000, kemudian kita menerima, disitulah sudah kamu gade, yaitu daulat rakyatmu, yang sesungguhnya kau ikut atau kita ikut juga untuk menciderai atau menghancurkan daripada pemimpinmu yang pada saat yang sama juga kemudian kita yang merasakan deritanya. Oleh karena itu saya kira kita ingatkan betul, daulat rakyat itu bukan di tangan DPR sana, bukan di tangan Christian Grace atau Prof. Dadan, tetapi di tangan kita. Kita nggak akan bisa merubah orang, tetapi yang bisa kita rubah diri kita, dari diri kita yang menjaga diri kita, menginspirasi tetangga, setidaknya anak istri kita, kemudian menguat itu kepada tetangga, itu yang kita harapkan. Karena misalnya adigium kami para advokat,
Kalau saya jujur, yang lain tidak jujur, apakah kita bisa eksis sebagai sarapa? Itu loginya kebalik. Karena memang kita instrumen hukum, negara hukum, taat kepada hukum, dan kemudian kita terhormat atau menghargai putusan itu dengan segala, saya bilang tidak konsekuensi, dengan segala kehormatannya, kemudian kita betul-betul jaga itu, itulah yang mengharapkan nanti Indonesia betul-betul seperti apa yang diamanatkan oleh adik-adik kita 25 tahun yang lalu, Mbak Christian. Adik-adik kita 25 tahun yang lalu ya, saat ini sudah mengisi juga, ada yang konsisten tetap dari di jalur aktivisme, ada yang terjun menjadi pejabat publik, dan seperti kata Pak Ganjar tadi ya, jadi waktunya kami nih yang mantengin juga, benar-benar sesuai dengan dirinya yang dulu turun ke jalanan dan berdemonstrasi meminta perubahan ketika itu, sesuai dengan semangat reformasi. Prof. Dadan, menurut Anda apa yang perlu kami refleksikan sebagai pemilik hak pilih untuk menentukan siapa pemimpin bangsa kita ke depan? Bagaimana kita atau kami memaknai masa lalu, karena maunya sih nggak balik ke masa lalu, karena masa lalu adalah pengalaman yang terbaik. Prof mungkin punya masukan kepada kita semua sebagai bagian dari demokrasi Indonesia yang sudah dibangun hingga 25 tahun ini. Ya, pertama bahwa kita harus mengatakan bahwa pemilu ini adalah sebuah kemewahan yang kita miliki. Zaman-zaman dulu itu ada lucu gitu ya. Di Indonesia ini tanggal pemilunya tidak pasti, tetapi hasil pemilunya sudah pasti gitu ya. Kalau di Amerika itu tanggal pemilunya sudah pasti, tapi presidennya yang belum pasti. Kalau 25 tahun sebelumnya atau 32 tahun berkuasa waktu rejim sana, tanggal pemilu belum jelas, tetapi yang menjadi atau presidennya sudah pasti zaman dulu gitu ya. Sekarang depan ini adalah sebuah kemewahan, diberi kesempatan untuk melihat. Karena itu jangan sampai 5 menit prosesnya 5 tahun ceritanya. Ini adalah bagi kita untuk memilih. Nah, adalah pimpinan yang punya empati, pimpinan yang akan membawa negara ini, yang akan memberikan hak-hak bagi kita. Saya pikir itu gampang sekarang ya. Kalau zaman saya ya, Mbak Prisya, zaman saya ini kan belum ada searching dan segala macam gitu, nanya kiri kanan juga pelan-pelan, karena kalau kencang-kencang penjara gitu ya. Kalau sekarang kita Google segala macam dan udah terang benderang sebenarnya siapa yang bisa kita percayakan untuk membawa negara ke arah kemajuan. Ini jangan kemudian Saur mengatakan kehormatan yang kita miliki, kemewahan memilih pilihan yang kita miliki hanya 5 menit, jangan sampai kita gadekan sehingga 5 tahun menderita dan 5 tahun berikutnya kalau salah. Ini adalah yang paling baik. Bercerminlah dari masa lalu yang kita tidak punya kemewahan untuk memilih. Kalau memilih sudah dipastikan siapa yang pilih gitu ya. Nah ini yang barangkali mari kita diskusikan, kita baca, kita lihat dengan penuh kesadaran, bukan dengan penuh pertentangan. Perbedaan pendapat itu sangat baik begitu ya. Yang tidak boleh itu di negeri kita adalah mengkhianati kesepakatan bahwa kita ini membawa negara gitu ya berdasarkan Pancasila. Jangan kemudian aneh-aneh membikin atau mengusulkan negara ini dirubah seperti yang bukan kesepakatan kita. Gampang sekali sekarang sebetulnya, Christian, kita bisa lihat jejak digital. Dan kalau kita lihat calon-calon sekarang, ini bukan calon ya, yang muncul nama-namanya, itu tinggal kita lihat, kita diskusikan mana yang pantas untuk pemimpin kita. Rasanya sih sudah terang benderang, yang punya track banyak, yang zaman adalah tidak berlumuran darah, kemudian tidak membuat kita ini masuk di dalam sebuah jebakan yang kehilangan empati masyarakat. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk melihat masa depan dengan bercermin ke masa belakang. Jadi sebetulnya masa depan itu ada di belakang, gitu, bukan di belakang, tapi di belakang dicontoh. Saya sekarang barangkali ya sudah agak senior, Mbak Christian gitu. Saya ini usianya hampir 70 tahun gitu, mengalami zamannya susahnya begitu. Sekarang kita punya jangan untuk pilih yang
ke depan, gitu ya. Dasarnya kita ingat bahwa kita itu punya kesepakatan. Saya sama Bang Pur boleh beda milih presiden, tapi tidak boleh beda milih ideologi. Karena itu sebenarnya bukan beda pendapat, itu adalah penghormatan terhadap kesepakatan. Bukan begitu Bang Pur. Kita boleh beda dalam memilih, tapi tidak boleh berbeda di dalam masalah ideologi. Tidak boleh berbeda di dalam kesepakatan kita untuk membangun negara. Nah, ini yang harus kita pegang hati. Ya. Begitu kesepakatan dilanggar, jadilah kemudian kalau kata Bung Hatta, hati-hati persatuan akan hancur dan Indonesia hanya tinggal gambar indah di peta tanpa ada sebuah yang kita banggakan. Ini yang kali perlu dicamkan oleh Gen Z. Ini jago sekarang baca tapi baca yang benar gitu. Sosial media, sinyal informasi sekarang ini sejuta sumber informasi bisa kita baca. Zaman dulu tuh, aduh, mau berbisik-bisik aja begitu kita diintelin itu, ini sudah masuk penjara kita. Oke. Baik. Saat ini kita semua, Prof, Bang Saur mengingatkan bahwa kita semua punya kemewahan, hasil perjuangan para aktivis, semua yang berkorban di masa reformasi, dan saat ini kita punya kemewahan untuk bebas berekspresi, berdemokrasi, dan pesannya adalah jangan sampai kemudian segala kemewahan itu kita sia-siakan dengan salah memilih pemimpin. Untuk itu kita diminta dengan generasi saat ini diberikan kemewahan berikutnya. Prof bisa searching di internet, mungkin kalau Prof harus baca buku, kami bisa lihat di internet ada jejak digital, setidaknya sesuai dengan zaman saat ini bisa melihat, memilih mereka yang tidak terikat atau punya beban masa lalu. Kita menjadi generasi yang tidak ahistoris ya, mengingat untuk bisa kita juga terbebas dan ringan langkahnya melihat atau menatap masa depan. Bang Saur terima kasih, Prof Dadan terima kasih. Kita pelan-pelan bertanya karena memang saatnya untuk berefleksi dan merenung untuk melihat dan menatap masa depan. Sehat selalu buat Anda berdua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich. Terima kasih. Sampai jumpa.